Guys, pernah dengar kalimat ini? Dia baik banget, tapi aku nggak lihat dia lebih dari teman. Mungkin kamu nggak pernah dengar langsung, tapi kalau kamu pernah ada di situasi di mana seseorang tetap mempertahankanmu di hidupnya tanpa niat serius, besar kemungkinan dia pernah bilang ini ke temannya. Faktanya, banyak orang nggak sadar kalau mereka sedang digantungin. Mungkin dia tertawa di setiap leluconmu, membalas pesanmu sesekali, bahkan kadang-kadang menggoda. Tapi, apakah dia benar-benar tertarik? Atau kamu cuma jadi tempat curhat, sementara dia mengejar orang lain? Kalau kamu nggak mau buang waktu, kamu harus bisa bedain mana yang benar-benar suka dan mana yang cuma butuh perhatian. Jadi, mari kita bahas tanda-tandanya dengan santai, biar kamu bisa lihat situasi ini dengan lebih jernih. 1. Dia balas tapi tanpa usaha. Kamu kirim chat, dia cuma balas singkat. Ya, atau sekadar emoji. Kamu coba ngajak ngobrol, tapi rasanya kayak narik gerbong kereta sendirian. Kalau seseorang benar-benar tertarik, mereka akan berusaha. Mereka bakal tanya balik, kasih detail, dan ikut menjaga alur obrolan. Tapi kalau jawabannya selalu seadanya, itu tandanya dia nggak cukup tertarik. Jangan sampai kamu terjebak dengan berusaha lebih keras. Kalau dia memang suka, dia nggak akan membiarkan percakapan mati begitu saja. 2. Sikapnya naik turun. Hari ini dia asik banget. Dia yang mulai chat duluan, ketawa di semua leluconmu, bahkan mungkin kasih perhatian lebih. Tapi besok, tiba-tiba dia dingin, balasnya lama, atau malah kayak nggak kenal. Kalau ini sering terjadi, ini bukan kebetulan. Beberapa orang sengaja melakukan ini untuk menguji seberapa besar kamu mau mengejar mereka. Solusinya, jangan kejar. Kalau dia mulai menarik diri, biarkan. Kamu bisa tanya santai, kayaknya sinyalnya naik turun, kamu sebenarnya tertarik atau gimana? Kalau dia memang peduli, dia bakal ngejelasin. Kalau dia malah menjauh, itu justru jadi jawaban yang kamu butuhkan. 3. Selalu batal janji. Orang yang benar-benar suka bakal nyempatin waktu buatmu. Sesibuk apapun, pasti ada jalan. Tapi kalau dia selalu punya alasan buat batalin rencana, itu artinya kamu bukan prioritas. Sekali dua kali mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau ini jadi kebiasaan, berarti kamu cuma jadi cadangan. Jangan terus-terusan menawarkan rencana baru. Kalau dia membatalkan 2 kali, biarkan dia yang menentukan kapan mau ketemu. Kalau dia nggak melakukannya, kamu udah tahu jawabannya. 4. Hanya muncul saat butuh. Pernah nggak dia tiba-tiba menghilang berhari-hari, tapi mendadak menghubungi saat bosan atau butuh sesuatu? Ini bukan kebetulan. Beberapa orang menyimpan seseorang sebagai cadangan emosional. Mereka akan memberikan cukup perhatian untuk membuatmu tetap tertarik, tapi hanya saat mereka menginginkannya. Coba perhatikan, apakah dia menghubungi saat ada sesuatu yang membuatnya bahagia? Apakah dia pernah ngajak ketemu tanpa ada alasan tersembunyi? Kalau dia cuma muncul saat butuh, lebih baik kamu fokus ke orang yang benar-benar peduli. 5. Sering bicara tentang orang lain. Bayangkan kamu lagi ngobrol, tiba-tiba dia mulai cerita tentang orang lain. Bisa mantannya, teman kerjanya, atau seseorang dari gym yang katanya keren banget. Ada 2 alasan kenapa ini terjadi. Yang pertama, dia memang nggak melihatmu sebagai pasangan potensial. Yang kedua, dia ingin menguji reaksimu. Apakah kamu akan cemburu? Apakah kamu akan berusaha lebih keras untuk mendapatkannya? Jangan terpancing. Kalau dia mulai bicara tentang orang lain, tetap santai. Malah, kamu bisa bahas hal lain yang lebih menarik buat kamu. Kalau dia benar-benar tertarik, dia bakal sadar dan mulai mengubah cara bicaranya. 6. Percakapan selalu dangkal. Obrolan terbaik adalah yang mendalam, yang bisa bikin kalian merasa lebih dekat. Tapi kalau dia selalu menjaga jarak emosional,
nggak pernah cerita tentang hidupnya yang lebih personal, atau selalu menghindari topik yang lebih dalam, itu tanda bahwa dia nggak melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang serius. Coba mulai duluan. Ceritakan sesuatu yang lebih pribadi, tanyakan pendapatnya soal sesuatu yang bermakna. Kalau dia merespons dengan antusias, ada peluang untuk lebih dekat. Tapi kalau dia tetap menjawab singkat dan nggak tertarik, itu pertanda jelas. 7. Hanya bersikap manis saat butuh. Ada orang yang bisa memberikan sedikit sentuhan, pujian, atau perhatian hanya untuk membuatmu tetap bertahan. Mereka nggak benar-benar tertarik, tapi mereka tahu cara mempertahankanmu. Misalnya, dia hanya memelukmu saat sedih, atau hanya bersikap manis saat butuh sesuatu. Lihat polanya. Apakah dia tetap perhatian saat semuanya sedang baik-baik saja? Apakah dia memberikan afeksi tanpa alasan tertentu? Kalau enggak, kemungkinan besar dia hanya memainkan emosimu. 8. Tidak pernah memprioritaskan waktu untukmu. Kalau seseorang benar-benar menyukaimu, dia akan ingin menghabiskan waktu denganmu. Sesibuk apapun, dia akan menyempatkan. Tapi kalau dia selalu punya alasan untuk tidak bisa bertemu, padahal tetap aktif di media sosial atau terlihat pergi dengan orang lain, itu bukan karena dia sibuk, itu karena dia memilih untuk tidak meluangkan waktu untukmu. Ingat satu aturan ini, kalau seseorang menginginkanmu dalam hidupnya, mereka akan melakukan sesuatu untuk mempertahankanmu. Kalau kamu harus terus meminta waktu dan perhatian mereka, berarti kamu sedang mengejar sesuatu yang enggak nyata. Waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Kalau seseorang memberi sinyal campur aduk, mempermainkan perasaan, atau hanya menjadikanmu cadangan, saatnya untuk berhenti mengejar. Orang yang tahu nilainya nggak akan meminta kepastian dari seseorang yang nggak menghargainya. Kalau kamu merasa obrolan ini bermanfaat, pastikan kamu like supaya lebih banyak orang bisa melihatnya. Dan kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang dinamika hubungan dan psikologi daya tarik, subscribe dan nyalakan notifikasimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap percaya diri, dan jangan pernah puas dengan sesuatu yang kurang dari yang pantas kamu dapatkan.